Halo pemirsa BR TV, balik lagi sama VJ dan pastinya di sini masih sama Grestin. Kita ngobrol nih soal keseruannya menjadi ajudan Gubernur Jawa Barat. Grestin, kita mungkin sisihkan nih soal ajudan nih. Kita pengen tahu, mungkin pemirsa juga penasaran, seorang Grestin yang sampai pada akhirnya sekarang menjadi seorang ajudan Gubernur Jawa Barat. Nah, ini kan kamu di akhir-akhir sekolah gitu ya, akhir-akhir masa sekolah. Rencananya kamu mau kemana, Grestin? Minta doanya aja ya teman-teman. Kebetulan besok juga pengumuman kan. Minta doanya aja yang terbaik. Tapi rencananya pengennya kemana? Concernnya setelah ini, maksudnya kuliahnya di jurusan pendidikan kah, atau kedokteran kah, atau apa? Pengennya? Aku lebih ke hukum sih, Kak. Hukum, perpolitikan. Soalnya karena pengalaman-pengalaman dari organisasi gitu, jadi punya ketertarikan lebih ke dunia tentang kesosialan, tentang birokrasi kayak gitu. Keren banget ya. Hukum loh, perempuan ngambil seorang hukum. Tapi selain mungkin pengalaman kamu yang suka ikut organisasi dan lain sebagainya, apa motivasi terbesar kamu yang mungkin pengen setelah ini gitu, pengennya ya ke hukum gitu? Karena kan Indonesia tuh negara hukum gitu, jadi pengen ya ikut serta gitu ya, ikut serta mewujudkan hukum yang seadil-adilnya gitu kan. Karena akhir-akhir ini juga kan banyak sekali gitu isu-isu yang bersangkut pautan dengan hukum yang memang ya jadi perbincangan hangat di kita semua gitu. Jadi pengen juga nih di bidang hukum ini tuh jadi salah satu Sri Kandi muda yang ikut berperan. Amin. Menegakkan keadilan. Luar biasa ya, udah tahu nih ya gimana arahannya. Tapi ya semoga ya, kita doakan ya, semoga Grestin ya hasilnya, apapun hasilnya, semoga itu yang terbaik ya. Semangat. Terima kasih banyak. Oke, Grestin, kalau ngomongin soal organisasi, jadi kalau di sekolah kamu aktif organisasi apa tuh? Kalau aku di sekolah KIR IPS, karya ilmiah remaja, sama Rohiska DKM. Luar biasa. Suka ikut-ikut lomba pidato gitu berarti ya? Ikut lomba debat sih Kak, kalau pidato enggak, tapi lomba debat sama lomba karya tulis ilmiah. Tapi aku lebih konsennya di karya tulis ilmiah. Berarti debat literasi gitu ya, antar sekolah? Iya Kak. Nah Grestin, ini setelah ini kan kamu juga bakal akan ada kesibukan-kesibukan lain gitu ya, sambil menunggu mungkin pengumuman kuliah gitu, dan menunggu masa-masa kerenggangan setelah masa-masa akhir sekolah ini menjadi seorang ajudan Gubernur Jawa Barat gitu. Tapi apa yang mau kamu lakuin nih di masa-masa senggang ini mungkin? Kalau aku di masa-masa senggang ini, karena masih jadi bagian dari Forum Anak Kabupaten Cianjur, kebetulan aku ketua Forum Anak Kabupaten Cianjur, dan masa periodenya itu sampai tahun 2024 gitu. Jadi aku mau ya memaksimalkan kegiatan-kegiatan di Forum Anak Kabupaten Cianjur gitu. Sebelum misalnya aku merantau gitu, jadi aku tuh kuliahnya tuh ya pengen merantau gitu ya, pengen mencari suasana, pengalaman baru, pengen belajar hal-hal baru gitu. Jadi di masa-masa renggang ini tuh pengen menebar kebermanfaatan lah, jadi menebar semangat juga, gimana sih motivasi aku gitu ya, biar ke teman-teman Cianjur gitu. Karena kan di Forum Anak Kabupaten Cianjur ini tuh hampir setiap minggu juga gitu kita tuh keliling desa gitu, atau misalnya kalau ada program dari bupati kan kita ikut juga. Nah di sana tuh seneng banget gitu, sharing sama teman-teman, nyebarin semangat, motivasi ke teman-teman, sambil belajar juga, nambah teman, menjalin silaturahmi gitu. Jadi pastinya aku bakal memaksimalkan waktu-waktu senggang ini tuh untuk berkegiatan di Forum Anak. Tapi Grestin, apa sih motivasi terbesar kamu ikut banyak kegiatan ini yang mungkin kalau dibilang waduh menyibukkan diri sendiri gitu ya? Nah, apa motivasi terbesar kamu ikutan forum ya anak Kabupaten Cianjur? Apakah karena misalkan dari orang tua sendiri gitu ya memilih kamu untuk
supaya aktif, atau dari inisiasi pribadi atau seperti apa? Kalau dari orang tua sendiri sih sebetulnya ya yang harus diutamakan tuh kan sekolah gitu. Tapi kalau ini tuh ya inisiasi sendiri gitu. Aku tuh berpikir bahwa masa muda tuh kan hanya sekali gitu. Masa-masa kita remaja, ya masa-masa muda tuh hanya sekali gitu, nggak akan keulang gitu. Dan sayang banget kalau misalnya masa muda kita tuh tidak diisi oleh hal-hal yang menarik gitu. Karena aku tuh percaya bahwa banyak sekali pelajaran-pelajaran, hal-hal menarik yang dapat kita temukan di luar kelas gitu. Jadi aku tuh mencari kegiatan-kegiatan di luar kelas tuh karena memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan dari luar kelas itu sendiri gitu. Jadi belajar tuh bukan selalu tentang di dalam kelas aja gitu, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu gimana caranya kita bisa membangun koneksi, membangun relasi sama teman-teman, membangun sebuah diskusi, bagi-bagi pemikiran. Nah itu tuh hal-hal yang memang menurutku hal-hal positif yang bisa membangun atau membentuk diri gitu untuk menyiapkan masa depan gitu, mengisi kegabutan di masa muda. Karena kan kalau misalnya sekolah aja tuh sebenarnya tuh ya gabut enggak sih, karena banyak tugas gitu. Tapi ketika ada waktu-waktu senggang tidak dimanfaatkan, itu tuh sayang sekali gitu. Karena semangat kita sekarang tuh mungkin ya tidak akan terulang di kemudian hari. Kayak gitu sih Kak motivasinya. Luar biasa sekali. Waduh, kelas 12 sudah mikir sepanjang itu gitu loh, memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ini bisa jadi motivasi buat pemirsa di rumah ya, mumpung muda gitu ya, karena hidup tuh cuma sekali, makanya jadilah yang berarti gitu ya. Oke, Grestin, setelah menjadi ajudan kan maksudnya masih menjadi seorang siswa sekolah gitu ya. Nah itu gimana respon sekolah setelah kamu terpilih menjadi salah satu di sekolah itu yang menjadi ajudan milenial. Nah gimana, ada apresiasi kah dari sekolah atau seperti apa? Alhamdulillah sih sekolah selalu mengapresiasi gitu. Salah satu apresiasi tersimpelnya ya aku dikasih dispensasi gitu, dikasih izin buat ikutan ujian sekolah susulan. Kemarin ikutan bootcamp di Bandung. Nah aku tuh bootcampnya tuh waktu hari pertama dan kedua ujian sekolah gitu. Dan kalau misalnya sekolahnya support ya alhamdulillah gitu, dikasih izin buat boleh gitu ikutan susulan. Itu sih Kak hal simpelnya. Tapi teman-temanku, guru-guruku juga sangat-sangat mengapresiasi gitu. Bangga lah pastinya ya. Salah satu siswanya di sekolah gitu ya menjadi seorang ajudan gubernur Jawa Barat, ini luar biasa sekali. Tapi ngomongin soal kesibukan gitu ya, kamu kan tadi yang kamu bilang gitu ya, memanfaatkan waktu senggang di waktu muda, nggak cuma sekolah tapi aku juga aktif di berbagai kegiatan di luar sekolah, salah satunya organisasi dan lain sebagainya. Nah itu gimana cara bagi waktu kamu? Kamu punya nggak sih misalkan kayak time schedule versi kamu, atau misalkan kamu punya cara pola hidup versi kamu tuh seperti apa? Mungkin bisa di-share sama pemirsa di rumah deh. Kalau dari aku, karena membagi waktu itu salah satu hal yang paling penting gitu. Ketika ada hal-hal kegiatan yang bentrok kan jadi stres gitu. Intinya kalau misalnya kita nggak bisa manajemen waktunya tuh ya kita stres gitu. Dan jadi aku tuh menghindari kesetresan itu gitu. Dengan apa ya, jadi yang membagi waktunya tuh ketika misalnya harusnya belajar ya belajar, harusnya berorganisasi ya berorganisasi, ada waktu luang ya aku manfaatkan buat mengembangkan hobi dan skill aku gitu. Dan begitupun ketika misalnya waktunya buat main sama teman-teman ya aku main gitu. Karena kalau misalnya kita organisasi terus belajar terus nih, nggak ada cerita bareng sama teman-teman gitu ya. Padahal kan masa putih abu tuh masa-masa yang sangat-sangat seru gitu. Nah, kalau misalnya tips dari aku tuh, kalau misalnya memang di satu hari itu tuh banyak sekali kegiatan, aku tuh selalu nulis gitu. Oh hari ini tuh apa aja nih harus aku lakuin, apa aja nih. Jadi aku tuh bikin to-do list gitu, yang udah tuh aku centeng gitu. Dan memang harus buat skala prioritas sih, dimana skala prioritas kita kan sebagai pelajar dulu nih, abis dari pelajar hal urgent apa selanjutnya kayak gitu. Dan itu tuh kita harus mengenal diri kita, biar apa? Biar mengurangi rasa-rasa stres yang nantinya akan timbul gitu. Stres ketika ada acara bentrok, stres gimana nih stres ini. Nah jadi kunci untuk mengatasi stres salah satunya time management.
Kayak gitu sih Kak. Penting banget. Jadi harus tahu juga nih mana skala prioritas yang memang harus diutamakan gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin ya soal anak muda, generasi milenial, pandangan kamu seperti apa, Grestin, melihat Gen Z atau ya anak-anak milenial saat ini nih? Kalau menurut aku anak-anak milenial saat ini tuh ya memang sangat keren gitu, berprestasi. Mungkin kalau misalnya kita lihat di berita-berita atau misalnya kita lihat di sosial media banyak sekali hal-hal yang ditampilkan tuh ya bukan anak-anak muda yang berprestasi gitu. Banyak sekali berita-berita yang memang atau misalnya ya lebih terkenal, bukan terkenal sih, lebih jadi obrolan tuh anak muda yang menjadi sensasi gitu. Jadi bukan karena prestasinya, sebenarnya di balik itu banyak juga loh anak muda yang memang berprestasi gitu. Intinya generasi milenial kali ini memang tantangan terberatnya kan teknologi gitu. Tapi bukan berarti semua generasi milenial yang hidup di hari ini tuh mereka tidak bijaksana gitu dalam memanfaatkan teknologi tersebut atau ya melawan segala tantangan di era globalisasi ini kan. Tapi ya intinya kalau menurutku gitu, ketika misalnya anak mudanya saling bahu membahu gitu untuk sama-sama mewujudkan suatu generasi yang unggul dan berkarakter, itu tuh bisa jadi modal buat Indonesia emas gitu ya, Indonesia emas 2045 gitu. Sama halnya meskipun banyak sekali anak muda yang berprestasi tapi mereka tidak peduli ke teman-temannya, ke lingkungannya, ya mungkin akan sulit juga gitu. Jadi intinya anak muda di hari ini tuh memang sudah sangat berprestasi, udah sangat keren. Tapi kalau menurutku kepedulian terhadap kepedulian terhadap generasi mereka, kepedulian terhadap lingkungan mereka yang memang harus sama-sama dikobarkan gitu semangatnya, kayak gitu sih Kak. Sebenarnya potensinya memang terlihat gitu ya anak-anak muda sekarang, apalagi dengan kemajuan teknologi ini mungkin kita bisa lihat ya orang semakin berkarya lebih cepat dan bisa lebih dilihat gitu ya. Nah ini mungkin yang banyak disorotnya adalah anak-anak muda yang justru cuman viral, yang tidak berfaedah dan lain sebagainya. Tapi di sisi itu banyak juga loh teman-teman kayak Grestin dan kawan-kawannya yang juga punya prestasi-prestasi di bidang lain gitu ya, khususnya di masa-masa mudanya gitu ya. Tapi Grestin, nih kalau ngomongin tadi soal bijak bermedia, versi kamu bijak bermedia tuh gimana? Apa namanya versi kamu nih gimana nih? Mungkin teman-teman pemirsa di rumah gimana caranya bijak bermedia tuh seperti apa? Iya Kak. Jadi kalau menurutku bijak bermedia tuh ya menjadi diri sendiri di media sosial, tapi dengan bijak. Artinya tuh ya yang pertama tuh enggak termakan hoax, terus enggak mudah menelan informasi gitu, tapi tetap bisa menjaga privasi diri kita gitu. Kita tuh kalau aku sendiri gitu, aku tuh sering seneng gitu ya sharing ke teman-teman lewat media sosial, lewat Instagram gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu gitu hal-hal yang memang harus dibatasi, pembicaraan yang harus dibatasi, dan juga harus tahu gitu hal-hal privasi mana sih yang tidak boleh disebarkan gitu. Intinya di media sosial tuh kita ya harus bisa menjadi diri sendiri. Kalau misalnya kayak gini senang nih bikin puisi, ya boleh gitu teman-teman memaksimalkan media sosial itu tuh untuk mengembangkan skillnya gitu. Jadi di media sosial tuh bijak dalam bermedia sosial tuh bukan hanya sekedar media sosial tuh buat curhat-curhatan galau gitu, tapi bisa dimanfaatkan juga loh untuk mengembangkan potensi kita, untuk belajar, untuk menambah pertemanan, tapi tetap menjadi diri sendiri gitu dan menjaga privasi. Karena banyak banget orang-orang yang udah di media sosial tuh ya beda gitu dari dirinya sendiri, dan mereka merasa, sebagian orang tuh merasa bahwa media sosial tuh adalah dunia lain yang seringkali memaksakan diri mereka tuh untuk tidak menjadi diri mereka sendiri, kayak gitu sih Kak. Itu yang paling penting ya, dimanapun berada
tetap menjadi diri kita sendiri. Ya di media sosial juga kita bisa menjadi diri kita sendiri yang pastinya men-share hal-hal yang positif yang bisa mempengaruhi baik terhadap lingkungan di media sosial ya pastinya ya Grestin. Grestin, kita akan jeda dulu sebentar, pemirsa juga pastinya sangat excited untuk membahas hal-hal lain ya bersama Grestin, tapi kita akan jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.